sekarang, siapa sih yang nggak mau tampil cantik, terlihat menarik, dan juga fresh setiap saat? Makanya industri kecantikan di Indonesia tuh bertumbuhnya sangat-sangat pesat. Ini juga menjadi peluang ya untuk usaha-usaha rumahan untuk membuat produk-produk kosmetik yang tentunya bisa punya daya saing internasional. Seperti apa sih kira-kira industri kecantikan ini bisa menyumbang pertumbuhan Indonesia? Saksikan diskusi selengkapnya dalam Beauty Journey bersama saya, Maria Katarina. Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang mengenai industri kecantikan bersama dengan Ibu Emy Suryandari, Direktur IKHF Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Halo Bu Emy, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Maria. Sehat ya? Alhamdulillah, selalu fresh, sehat. prima, selalu cantik. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini. Iya, kita ngomongin Industri cantik-cantik, kecantikan. industri kecantikan. Ini kalau kita lihat di Indonesia sekarang udah nggak bisa dijulung jari ya, udah banyak banget produk kecantikan dan sudah banyak juga orang yang kayaknya udah mulai teredukasi nih tentang kecantikan, tentang skincare. Sebenarnya sejauh ini kalau yang diperhatikan nih Bu Emy beberapa tahun terakhir, seperti apa sih pertumbuhannya? Semasif apa sih yang aku lihat-lihat yang produknya banyak itu, apakah memang juga besar pertumbuhannya Bu Emy? Ya, baik Mbak Maria. Jadi kalau kita lihat ya, industri kecantikan ini adalah industri yang menunjang gaya hidup sekarang. Dan tentunya ini sangat tergantung kepada inovasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri kosmetik yang ada di Indonesia. Dari data yang ada, selama 3 tahun terakhir, industri kosmetik ini mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2020, itu pertumbuhannya sudah sebesar 43,11%. 43,11%. Ya, di tahun 2020 perusahaan industri kosmetik itu hanya sekitar 726. Saat ini sudah mencapai 1039 di tahun 2023. 2020 pas pandemi 700-an, terus malah setelah itu naiknya signifikan banget ya Bu ya. Ini tentu sesuatu hal yang harus kita syukuri, dalam arti di tengah pandemi, di tengah industri mulai bergerak lagi secara normal setelah pandemi kemarin, ternyata industri kosmetik tetap menunjukkan performance yang konsisten, bahkan cenderung naik, dan itu juga bisa dibuktikan dengan naiknya pendapatan. Di tahun 2020 itu pendapatan itu adalah sekitar 6 miliar US dollar, akan tetapi di tahun 2023 ini mencapai 8,09 miliar US dollar. Wow. Ya, ini cukup besar kenaikannya, dan tentu ini akan selalu kita pastikan untuk industri kosmetik selalu tumbuh seiring dengan semakin tingginya demand masyarakat terkait kosmetik itu sendiri. Kita kasih pengetahuan juga nih bahwa kosmetik tuh bukan cuma sekedar make up doang ya Bu ya. Berarti di dalamnya tuh part of ada skincare juga gitu ya. Perawatan tubuh juga masuk ke dalam situ ya. Berarti cukup luas sebenarnya, bukan terpatok pada kecantikan yang dipakai perempuan aja gitu ya, tapi semua gitu ya kalangan juga bisa menggunakan. Nah, kalau kita lihat dari sisi kontribusinya sendiri ini Bu, seperti apa sih terhadap pertumbuhan ekonomi? Kan karena kita selalu kayak kalau nih industrinya berarti harusnya juga termasuk salah satu penunjang. Apalagi kan ini sesuatu yang dikonsumsi. Sebagian besar kan juga masyarakat Indonesia atau engine pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi ya Bu sejauh ini. Tapi konsumsi di industri kecantikan sendiri seperti apa? Baik, jadi kalau kita bicara kontribusi industri kosmetik terhadap PDB kita di Indonesia, jadi kosmetik ini berada di dalam kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia. Nah, ini di tahun 2023 kontribusi terhadap PDB itu sebesar 6,8%. 6,8%. Wow. Ya, ini cukup ini besar gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat beberapa perusahaan industri dan banyak perusahaan industri kosmetik yang ada di Indonesia itu sudah orientasinya ekspor juga, Mbak Maria. Nah, ini tentunya kalau kita bicara secara value ekspor juga pasti akan lebih tinggi. Dan ini sesuatu yang harus selalu kita monitoring, dalam arti untuk kita bisa lebih mendorong, memberikan iklim usaha yang cukup kondusif bagi industri kosmetik untuk terus berkembang, sehingga bisa meningkatkan kontribusinya terhadap PDB Indonesia.
Wow, menarik sekali bahwa memang ternyata juga memberikan kontribusi yang juga cukup besar ya. Ya. Sebenarnya kalau kita cukup lihat dari sisi, saya ke peta persebaran produk dulu, Ya. nih seperti apa sih Bu yang di bawah asuhannya Kemenperin Bu? Karena kan kita merasa bahwa mungkin produk yang ada itu yang bisa diserap oleh masyarakat sudah terscreening nih, tapi masyarakat perlu dapat edukasinya juga sebenarnya kalau dilihat dari peta persebaran produk-produk sendiri yang memang di bawah pantauannya Kemenperin seperti apa Bu? Iya, jadi kalau kita bicara industri kosmetik, Mbak Maria, ini adalah industri yang segmentasinya cukup beragam. Ya, jadi kalau kita bicara ada semua segmen sesuai dengan umur. Mungkin kalau Mbak Maria sering melihat iklan-iklan yang ada di media sosial gitu ya, kosmetik untuk usia sekian, untuk usia sekian. Nah ini kosmetik di Indonesia itu semua sudah mengarah kepada semua segmen. Itu kebijakan dari kami dorong untuk semua segmen harus terisi oleh industri kosmetik, utamanya industri dalam negeri. Ya, semua segmen tentunya di situ memang akan ada, kita bicara sesuai dengan kebutuhan based on usianya. Usia masih anak-anak, ya, teenager itu mungkin akan berbeda dengan kebutuhan untuk usia wanita dewasa. Dan juga kita juga bicara kosmetik itu tidak hanya melulu wanita, Mbak Maria. Iya, betul. Para kaum bapak ini juga, kami juga industri kosmetik di Indonesia juga menggarap pasar itu. Sehingga kalau kita bicara persebarannya dari sisi usia semua terjangkau, dari sisi kalau kita bicara wanita dan laki-laki juga semuanya mendapatkan manfaat dari kosmetika itu. Dan karena kita juga mempunyai cukup banyak industri kosmetik di Indonesia dengan distribusinya juga ada di mana-mana, tentu persebaran juga akan lebih merata di seluruh Indonesia, mulai dari ujung dari Aceh sampai ke ujung barat ada di Papua. Seperti itu, Mbak Maria. Kalau dari pemain lokal sendiri Bu, cukup lumayan banyak nggak sih Bu, bersaing nggak sih? Artinya adalah Indonesia sebenarnya punya source pemain-pemain lokal di industri kecantikan ini ya, maupun kosmetik ataupun skincare. Kalau mungkin teman-teman atau mungkin pemirsa di rumah tahu, biasanya mereka nempel artis, influencer gitu kan, produk-produknya. Nah ini kan kayak masif banget sebenarnya di pasar. Tapi seperti apa sih lokal-lokal produk kita ini, Bu Emy? Ya, jadi boleh saya katakan sebetulnya Mbak Maria, industri-industri lokal kosmetik ya, kosmetik lokal di Indonesia ini sudah cukup banyak jumlahnya ya. Ada yang memang sudah dari berapa puluh tahun lalu sudah mulai berproduksi dan sampai sekarang masih eksis, masih ada. Ada juga industri-industri baru, Mbak Maria, ini yang kita lihat kan, industri-industri baru yang mulai bermunculan juga. Nah, kalau kita bicara secara supply, ya, secara supply, industri kosmetik di dalam negeri ini sudah bisa mencukupi kebutuhan atau demand dari pasar di dalam negeri. Wow. Dan bahkan ada yang sudah ekspor. Jadi pasarnya terserap di dalam negeri cukup baik berarti ya Bu Emy? Cukup baik ya. Dan ada juga yang sudah ekspor. Tapi sekali lagi yang harus kita lihat juga, yang tadi saya sampaikan di awal, industri kosmetik ini adalah industri lifestyle ya. Sudah bukan sudah bukan menjadi satu industri yang yang mempunyai pasang surut ya. Pasang surut, dia akan selalu tumbuh ya, selalu tumbuh. Dan ini sebabnya kemudian kita juga bagaimana kita memastikan industri di dalam negeri ini untuk bisa selalu tumbuh. Salah satunya adalah tentunya dengan kita menerapkan beberapa hal yang harus mereka patuhi terkait dengan kalau saya boleh sampaikan, bagaimana mereka juga bisa menggunakan bahan baku lokal. Tingkat PKDN-nya juga harus PKDN-nya juga harus ada, gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya Indonesia ini kan cukup kaya, ya. Kita melihat bahwa sebetulnya saat ini hampir semua tren itu kiblatnya adalah kembali ke alam, back to nature. Ya. Indonesia ini kan negara yang cukup besar potensinya untuk pemanfaatan sumber daya alam ya, Mbak Maria. Nah ini yang tentu kita dorong untuk industri-industri di dalam negeri untuk melakukan banyak penelitian, banyak research ya, untuk mereka bisa memanfaatkan bahan baku lokal menjadi produk tertentu. Inilah sebabnya ini yang selalu harus kita jual keluar, dalam arti sebagai salah satu image bahwa kita sangat nature, dan begitu kita bicara nature pasti akan selalu kita bisa
mengedepankan atau menyampaikan lagi bahwa aman bagi penggunanya. Hal ini yang harus didepankan oleh industri-industri kosmetik di dalam Pemerintah ikut serta juga nggak sih Bu Emy dalam riset, kemudian juga inovasi terhadap produk, kemudian juga peningkatan daya saing sejauh ini seperti apa sih? Ya, jadi kalau terkait dengan research, Mbak Maria, salah satu upaya pemerintah yang sudah dilakukan adalah kita telah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2019 yang di situ adalah mengatur tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Jadi secara garis besar ini insentif dari pemerintah bagi pelaku usaha yang melakukan penelitian dan pengembangan untuk melakukan inovasi-inovasi yang memang itu akan bermanfaat bagi industri di Indonesia. Dan dengan adanya fasilitas ini, kami sebagai pemerintah tentu berharap bahwa industri tersebut akan bisa menghasilkan invensi, inovasi, kemudian penguasaan teknologi baru yang akan meningkatkan daya saing industri nasional. Jadi tentunya di sini misalnya seperti ada industri-industri kosmetik dalam negeri yang mereka melakukan R&D untuk memanfaatkan bahan baku lokal. Ya, ini yang sebetulnya kita dorong. Kita dorong untuk sebanyak-banyaknya melakukan penelitian dan pengembangan tersebut, dan tentunya setelah sesuai dengan syarat memenuhi ketentuan yang berlaku untuk produk-produk kosmetik, itulah yang kita harapkan akan bisa memperbesar daya saing mereka dengan meningkatkan jumlah penjualannya nantinya. Kalau di inner reality di market nih Bu Emy, daya saing terjadi dari sesama lokal produk atau dari produk luar pun juga besar nih. Artinya adalah persaingan sengitnya bukan hanya terjadi sesama produk lokal, tapi karena ada produk dari luar, ini juga meningkatkan lagi daya saing lebih dalam lagi di market yang ada di Indonesia nih Bu Emy. Iya, jadi kalau kita bicara mulai menyentuh masalah produk impor nih Mbak Maria. Jadi semua produk impor kosmetik yang masuk ke Indonesia tentunya akan kita perlakukan sama ya. Jadi harus lolos uji dulu, harus sesuai dengan aturan dari BPOM, sesuai dengan aturan dari Kemenkes. Jadi kalau kita bicara artinya di situ nanti akan ada satu persaingan yang fair karena perlakuannya tentu diperlakukan sama gitu ya. Nah, yang tadi saya sampaikan memang kami juga melihat bahwa produk impor ini tentu kalau kita melihat tantangan dan peluang ya Mbak. Jadi kalau tantangan memang ini nanti larinya adalah kepada kompetisi. Ya, kompetisi ini memang sesuatu yang selalu dihadapi oleh industri kosmetik, apalagi dengan menjamurnya model-model untuk kosmetik itu sekarang adalah berkiblatnya ke satu daerah atau satu negara tertentu. Nah ini tentu, tapi kami juga selalu menyampaikan kepada industri kosmetik di Indonesia bahwa ini bisa juga ditangkap sebagai peluang. Peluang untuk melihat apa keunggulan dari produk impor tersebut, kosmetik impor tersebut, dan lakukanlah research dan development, lakukanlah penelitian ya dengan memanfaatkan insentif-insentif yang sudah ada. Dan tentunya kalau kita bicara produk dalam negeri akan lebih unggul lagi, kenapa? TKDN. Ya, TKDN-nya ini kan juga cukup tinggi. Kenapa? Karena pasti akan kita akan dorong menggunakan bahan baku lokal yang tadi kami sampaikan. Nah ini payung hukum terkait dengan penggunaan bahan baku lokal juga sudah ada. Jadi kita ada istilahnya substitusi impor. Ya, ini untuk rantai supply. Jadi kita juga minta industri kosmetik dalam negeri untuk melakukan substitusi impor dengan menggunakan bahan baku lokal, sehingga nantinya dengan melakukan penelitian dan pengembangan bisa menyamai bisa memproduksi alat kosmetik, bahan kosmetik, atau mungkin justru produk-produk kosmetik yang memang sama dengan produk kosmetik impor yang saat ini sedang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang banjir masuk pasar Indonesia, tapi kita nggak kalah saing gitu ya. Kalah saing, Mbak. Ini menarik sebenarnya untuk kita perdalam terkait mengenai bagaimana pemerintah sendiri ini cukup memperkuat ini terkait mengenai rantai pasok ya, hulu dan juga sampai dengan hilirnya. Sejauh ini seperti apa sih Bu Emy? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan Mbak, kebijakan substitusi impor sebesar 35% ini memberikan kesempatan sebenarnya bagi industri dalam negeri kita
bukan hanya industri yang memproduksi produk kosmetik, tapi industri yang memproduksi bahan baku kosmetik. Oh, oke. Ya. Jadi ini sebetulnya kita memberikan kesempatan kepada industri hulunya ini untuk melakukan inovasi bagaimana untuk bisa menghasilkan bahan baku untuk industri kosmetik yang memang sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini tentu kita berharap dengan adanya substitusi tersebut, maka industri-industri yang memproduksi bahan baku kosmetik itu bisa melakukan perluasan produksinya, melakukan kemudian diversifikasi yang produk yang baru, kemudian peningkatan produksi bahan baku dan bahan penolongnya yang nantinya akan dimanfaatkan oleh industri kosmetik, dan tentunya adalah dari sini kita juga berharap ada peningkatan utilisasi industri. Jadi hulu dan hilir untuk industri kosmetik kita harapkan untuk Mbak Maria tumbuh bersama gitu ya. Jadi tidak hanya dari industri yang menghasilkan produk kosmetik, karena memang tidak bisa dipungkiri beberapa bahan baku kita masih harus diimpor dari luar, Mbak Maria. Dan kita tentunya berharap kalau kita bisa maju hulu dan hilir bersama, maka industri hulu ini juga tolong untuk kita menolong mereka untuk meningkatkan produksinya, ya, inovasi lah, melakukan inovasi sehingga bahan baku yang mereka hasilkan itu bisa digunakan oleh industri kosmetik di hilirnya. Seperti itu, Mbak Maria. Kalau peran lebih lanjutnya Bu, misalnya seperti peran pelatihan gitu ya, terus untuk pengembangan juga pendidikan, keterampilan tenaga kerja, karena kan kita selalu berharap ada transfer knowledge gitu ya, ada pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa didapat, karena kan mungkin skincare atau produk kosmetik luar tuh akan bertumbuh, jadi kita butuh kayak catch up selalu gitu ya dengan adanya pelatihan keterampilan ini ke depannya. Seperti apa nih Bu ini? Baik, jadi kita sekarang sudah bicara ke SDM-nya ya, Mbak Maria. Jadi pelatihan, pendidikan itu sebetulnya kalau dari sudut pandang kita itu termasuk salah satu titik kritis ya, yang kita yakini kalau itu bisa kita olah dengan baik, kita mempunyai SDM yang baik, itu akan memberikan nilai tambah bagi tenaga kerja di Indonesia, terutama di sektor kecantikan. Nah, tentunya kalau kita bicara industri kosmetik ini kan spesifik ya, Mbak Maria, dibanding dengan kalau kita bicara SDM industri yang lain. Kenapa? Karena industri kecantikan ini harus menguasai keterampilan, dan keterampilannya tuh mulai dari hulu dan hilir juga, Mbak, tentang bagaimana mereka mengoperasionalkan proses produksi, tentang bagaimana mereka bisa memastikan bahwa semua testing itu harus dilakukan sesuai dengan aturan, ya, karena kita bicara kosmetik ini, sampai kepada bagaimana mereka bisa melakukan memasarkan produk tersebut baik secara nasional maupun untuk pangsa ekspor. Nah, ini hal-hal inilah yang menjadi kunci utama setelah kita bicara terkait dengan strategi proses operasionalnya. SDM ini sangat penting, dan kami sangat mendukung di perindustrian itu, kami sangat mendukung peningkatan kualitas SDM pada industri kosmetik. Ya, jadi kita itu ikut dalam proses penyusunan standar ya, untuk bisa memastikan semua SDM di industri kosmetik itu mempunyai standar yang sama. Tentu di kami ada yang namanya kita sebut sebagai standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk industri kosmetik. Dan selain itu kita juga memberikan fasilitasi untuk bimbingan teknis, Mbak, dan pendampingan untuk memperoleh cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah, ini kan kalau kita bicara juga, mungkin saya sampaikan juga, kita bicara industri kosmetik ini kan memang bukan hanya industri besar, Mbak, tapi ada juga industri-industri yang masih skalanya adalah UKM. Nah, ini tentu yang kami juga berharap apa yang dimiliki oleh SDM di industri kosmetik itu mulai dari industri besar sampai industri kecil itu mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai keseragaman standar yang sama, sehingga nantinya kalau kita memasarkan produk tersebut untuk ekspor ataupun untuk domestik, itu semuanya bisa dipastikan sudah melalui proses yang benar. Kenapa? Karena SDM-nya juga sudah terstandarisasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kayaknya siap nih industri kecantikan Indonesia go global ya, Bu. Ya. Harus, Mbak. Harus, Mbak ya. Maria, harus. Nanti kita akan sambung lagi nih, Bu, karena makin seru. Karena aku juga pengen tahu sih, karena kita kan punya banyak keragaman Indonesia yang sebenarnya bisa ditawarkan di global ya. Tapi kita sambung usai jeda. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Beauty Journey.